investasi di Lembur Healing, baik teman-teman yang kemitraan ternak domba, ataupun yang investasi di resto per 10 juta, itu sebenarnya teman-teman beli aset Lembur Healing. Yang membedakan adalah eh, lewat notaris atau enggak. Nah, peternakan domba karena didirikan tahun 2022 PT-nya dan nggak bisa 10-20 juta lewat notaris, biaya sekali perubahan edit data aja itu sekitar 2,5 juta dengan embel-embelnya 4 sampai 5 juta. Jadi ibaratnya teman-teman dan saya, seperti yang saya sudah jelaskan, status legalnya adalah sebagai peminjaman dana karena di Indonesia memang tidak diperbolehkan. Akan saya jelaskan seperti apa asetnya. Nah, jadi aset itu kan lembur healing, ini yang peternakan. Ketika teman-teman invest, itu domba kan harganya paling cuma 2 juta. Sisanya buat apa? Yang terbesar itu lahan, kandang, infrastruktur. Nah, itu adalah aset. Jadi, kalau misalkan memang titip ternak aja ke kampung, biasanya cuma nitip domba bagi hasil, tapi nggak akan pernah bisa multiplikasi. Dan ini sebenarnya yang namanya aset bisa diperjualbelikan. Nah, gimana cara jual belinya adalah dengan ya reputasi perusahaan. Reputasi perusahaannya kalau baik, jualnya juga nggak susah, tergantung perekonomian ya. Kalau perekonomian lagi jelek ya siapapun agak susah gitu. Nah, reputasi perusahaan dari mana salah satu bentuk kenapa saya eh, mengiyakan banyak banget. Saya udah cerita di video-video YouTube yang saya sebelumnya. Satu, seharusnya itu tidak boleh dilaksanakan, tapi satu, saya menjaga reputasi perusahaan. Kalau banyak ada di sini mitra yang ditipu jenis bisnis titip ternak, kalau di Lembur Healing kebalik saya yang ditipu sama mitra. Bilangnya butuh duit segala macam, ngejar-ngejarnya kayak apa? Saya lihat sosmednya baru pulang liburan dari Jepang. Ada ngejar-ngejarnya minta ampun. Wah, itu sampai teror. Jadi satu kemitraan 5 tahun seperti yang saya jelasin itu waktu yang cukup lama. Saya dan tim terutama perlu berpikir jernih karena ini sebenarnya pekerjaan yang nggak gampang dan ini yang saya utamakan sekali lagi reputasi perusahaan. Nah, kalau reputasi perusahaan bagus, sorry. Nah, satu uh, sosial media yang saya kelola bukan cuma upload sosmed aja, tapi konsep lembur healing, satu dari peternakan domba aja, itu baru langkah awal, itu udah dapat uh, atensi penghargaan nasional dan internasional yang kalau saya turutin, mungkin sekarang udah belasan, untuk satu penghargaan aja itu harus interview, bikin narasi, presentasi, bolak-balik, saya nggak butuh award, tapi mau gimana juga ini tetap dibutuhkan. Jadi saya pilih beberapa penghargaan yang memang mendukung Lembur Healing untuk berkembang. Ah, bayar, iya bayar, soalnya dapat awardnya juga di Hotel Bintang 5 gitu terimanya. Jadi saya bayar buat makan sendiri. Untuk apalagi untuk yang internasional, satu bisnis model dilihat, nomor dua reputasi perusahaan, nomor tiga sistem omni-channelnya, digital, website, sosial media, semua dilihat oleh media internasional dan para para panitia lah ibaratnya. Yang ketiga, bahasa Inggris harus bisa. Nomor empat, harus bisa bicara di depan umum, bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kadang ada yang, alah di sana cuma begini, cuma begitu. Coba, coba bikin usaha, lalu daftarin ke award-award yang ada di Lembur Healing, diterima apa enggak. Jadi ini kalau ngikutin semua mau dapat penghargaan, mungkin udah belasan dari sekarang. Tapi saya pilih beberapa yang kadang saya kepepet, kadang saya kelewatan untuk submit beberapa narasi atau presentasi. Oke, investasi ternak. Nah, ini juga sebenarnya sama tadi saya udah jelasin, teman-teman itu beli aset. Beli aset adalah beli aset adalah yaitu tadi asetnya adalah ya ini makhluk hidup salah satunya. Sebenarnya yang terkecil kalau mati
ya ganti lagi gitu. Ini fotonya domba jantan. Nah, kalau misalkan ada pembatalan itu ya berarti sekarang ini untuk kondisi sekarang saya jual ke orang lagi. Nah, jadi belum berhasil menghasilkan uang, udah sih belum banyak tapi kalau muter-muter di sini terus, ini perusahaan nggak bergerak. Nah, resto, investasi resto ini udah ditutup yang 10 juta, sekarang diganti yang minimum 250 juta baru bisa invest di Lembur Healing. Bedanya ini akadnya yang ini perseorangan, saya sebagai pemilik dana meminjam dana kepada teman-teman, ketika kerjasama berakhir dibalikin sama. Nah, ini pun sama sebenarnya. Membeli saham atau aset lah, saham atau aset, saya bilang sama lewat notaris. Bedanya kalau ini nikah siri, ini lewat KUA. Di mana kalau misalkan di sini ribut ya, kalau nikah siri ya cuma ribut gitu. Tapi kalau misalkan lewat negara notaris, lu udah kawin sama gue mau cerai mau lewat. Nah, sebenarnya saya lebih prefer jujur lewat notaris, tapi berhubung tidak boleh dan tidak memungkinkan, jadi sistem peternakan dan perseorangan ini statusnya adalah peminjaman dana ke saya. Dan nanti kalaupun ada sharing profit pun, perusahaan kasih sharing profit ke saya sharing profit lagi ke teman-teman. Sistemnya seperti itu. Nah, lalu ini yang namanya aset itu ada. Nah, investasi ternak ini, kalau misalkan nanti ada tahun ketiga masih gagal atau segala macam, punya teman-teman ya, peternakan dombanya akan jalan terus. Itu yang namanya aset, saya bisa jual dan kemungkinan nanti pembelinya nggak saya jual lagi ke orang. Karena ini beberapa teman-teman ada yang tahu satu proses kemitraan ada yang 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu cukup memakan waktu dan saya punya goal yang lebih besar daripada jual beli aset peternakan gitu. Nah, sama juga dengan resto. Ini kan yang 10 juta statusnya adalah peminjaman dana. Kalau misalkan toko, restonya tutup, bangkrut, dikembaliin dananya. Nah, saham yang lewat notaris pun sama. Bedanya ya tadi, ini lewat KUA, yang ini nikah siri. Bedanya cuma itu aja. Oke. Nah, lalu, jadi sebenarnya saya udah teman nargetin ketika Resto Pangalengan 1 atau 2 tahun beroperasi digabung dengan Garut, saya menargetkan TBK IPO di mana nanti eh, mungkin saya ke teman-teman akan menawarkan, jujur ini saya akan bilang aja dari sekarang, ketika saya berhasil IPO, saya ngejanjiin kemitraan, kemitraan itu kan ada yang di tabel IPO di 2008 2029. Kalau ada aset yang masih mandek, mungkin saya nanti akan datang ke teman-teman, saya request untuk beli balik saham teman-teman, asetnya teman-teman sekarang. Ada satu investor di sini yang mengalihkan dana peternakan ke resto dan domba dan sudah beranak dombanya. Itu bertambah nilainya. Oke, nah begitu juga ke teman-teman yang udah investasi di resto yang per 10 juta atau lewat notaris. Nah, itu ada kemungkinan, jadi kalau misalkan bedanya teman-teman, yang lewat notaris ini sahamnya resmi, kalau misalkan ini lewat KUA, kalau misalkan di sini ketika IPO 250 juta ini kemungkinan 10 tahun ke depan akan berkembang nilainya sahamnya, jadi misalkan Bismillah jadi 2,5 M, who knows, saya nggak tahu juga. Nah, terus gimana dengan kalau misalkan IPO yang investasinya 10 juta? Ada beberapa teman, Kang, saya mah investasi cuma 10, malu dikit. Weh, tanpa teman-teman semua yang investasi 10 juta, yang 15 di peternakan pas berdiri, ini Lembur Healing nggak akan pernah berdiri gitu. Nah, nanti ketika pre-IPO, saya akan menawarkan ke teman-teman, apakah mau dengan sistem sekarang
atau nanti dikonversi ke saham. Jadi saya pilihin nggak maksa. Ini bedanya kalau resto misalkan ada umurnya kan 10 tahun tutup, kita nggak pernah tahu ya, itu uang dikembaliin. Nah, in- s- dana teman-teman ya akan saya kembaliin, tapi tetap 10 juta. Bagi hasilnya kan tetap dari resto berjalan. Nah, kalau investasi yang lewat notaris, ini kan saham perusahaan. Itu akan berkembang terus dengan sesuai dengan reputasi dan valuasi perusahaan, apalagi kalau saya nanti sudah IPO. Itu ada kemungkinannya berkembang. Boleh lihat Google atau apa namanya, ya TikTok lah segala macam. Ada yang dulu beli saham Apple, temannya Steve Jobs, cuma 8.000 dolar, 20 tahun kemudian jadi jutaan dolar. Itu ada dan kemungkinan. Dan saya nargetin ke sana. Jadi kalau saya ceritain ini dari awal ke teman-teman, agak dianggap gila, tapi ini sekarang udah di depan mata. Jadi kenapa materi ini saya baru share sekarang? Kalau dulu-dulu alah ngimpi. Eh, saya sih udah kebal, cuman tetap aja sakit. Nah, itu saya perlu konsentrasi perlahan-perlahan. Mau hal gimana juga, dragging down itu mempengaruhi. Jadi saya baru share sekarang karena ini udah prosesnya di depan mata. Nah, jadi terutama untuk yang teman-teman investasi resto, nggak ada perubahan sama sekali. 10 misalkan yang per 10 juta nanti eh, kalau 10 tahun ke depan, misalkan kerjasamanya selesai, terus restonya tutup, kemungkinan akan diperpanjang melihat kompleksitas. Kom- Oke, kompleksitas apa? Nanti saya jelasin lagi. Nah, 10 juta kerjasama berakhir kan ada tenggat waktu, dikembaliin 10 juta, nilainya nggak berkurang, cuman 10 juta di 10 tahun ke depan kan pasti berkurang. Di luar bagi hasil ya, bagi hasil kan memang dibagi per tahun. Nah, bedanya dengan saham, saham itu perusahaan nilainya bisa berkembang. Bedanya cuma itu aja. Tapi sekali lagi, ketika nanti pre-IPO, saya akan menawarkan eh, apa namanya, mau dikonversikan ke saham atau tetap seperti sekarang. Jadi keputusan ada di teman-teman, tapi untuk mengambil keputusan, teman-teman harus loading informasi semua video yang saya berikan gitu. Oke, lagi-lagi ini untuk nyampe ini semua, ya reputasi perusahaan ini semuanya nggak mungkin terjadi begitu aja kalau reputasi perusahaan jelek dalam segala hal apapun. Saya keluar aja nih di Garut benerin audio mobil apa segala macem, begitu bayar kadang saya follow ke mall di Sumarekon meeting di parkiran ada ibu-ibu teriak aku follower kamu. Itu sebenarnya buat saya agak mengerikan karena kemana-mana saya harus hati-hati. Tapi kurang lebih ini yang saya info yang saya sedang lakukan. Kalau ada teman-teman yang WA sama saya, siapapun itu, kalau balasnya saya lama berhari-hari, mohon maaf, jangan baper. Kalau ada yang kelewat, chat lagi, atau bisa hubungin Doni atau di grup WA, lihat yang logonya Lembur Healing itu yang di chat boleh kalau misalkan saya kelewat bales. Ini kalau mau dilihat nih, ada unread message itu 100 lebih. Jadi itu aja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.